Yuhu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang pada acara podcast kami. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan pada masa era reformasi. Dan di podcast kali ini kita kedatangan 3 orang tamu, yaitu si Ega, Izudin, dan Fatwa. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah, baik. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas Orde Lama, membahas Orde Baru, dan membahas era reformasi. Coba menurut Mas Ega nih, Orde Lama itu gimana sih? Monggo dijelaskan. Menurut saya, Pancasila Orde Lama ini merupakan masa pencarian bentuk implementasi terutama dalam sistem kenegaraan. Karena pada saat itu, dunia lagi panas-panasnya konflik ideologi. Bahkan implementasi itu sendiri ada 3 periode. 1. 1945 sampai 1950. Yang kedua 1950 sampai 1959. Yang ketiga 1959 sampai 1966. Oh, jadi era Orde Lama ini gak periode implementasi ternyata. Ngomong-ngomong, untuk setiap periode ini tentang apa saja ya? Jadi untuk periode pertama ini Pancasila sedang menghadapi beberapa masalah, yaitu upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh Darul Islam yang pada saat itu akan mendirikan negara Islam. Namun pada saat itu nilai persatuan dan kesatuan masih kuat, terutama saat penjajah masih ada pada tahun ini. Tetapi yang menjadi masalah yaitu sistem demokrasi yang diterapkan, yaitu demokrasi parlementer, yang mana juga presiden hanya sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Hal ini membuat tidak adanya stabilitas pemerintah. Untuk periode kedua, Pancasila juga akan diarahkan ke arah liberal. Di periode ini bahkan tidak terdapat jiwa dari sila keempat, yaitu musyawarah mufakat, malah sebaliknya, yaitu lebih menggunakan sistem voting. Karenanya sistem tersebut sering disalahgunakan untuk kepentingan individualis. Akibatnya juga terjadi pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Untuk periode ketiga sendiri, Soekarno merubah sistem pemerintahannya menjadi sistem demokrasi terpimpin. Dan periode ini juga peran militer diperluas paham unsur politik, yaitu dengan munculnya ABRI yang merupakan gabungan dari Polri dan TNI. Wih, mantap penjelasannya dari Mas Ega. By the way, untuk Orde Lama ini bisa dibilang masih banyak kelemahannya ya? Salah satu momen bersejarah terkelam yang dialami di era Orde Lama sendiri yaitu adanya G30 SPKI. Oke, siap. Terima kasih Mas Ega udah menjelaskan Orde Lama. Nah, Orde Lama ini kan sudah kita bahas nih. Pastinya pada masa Orde Baru lebih berkembang dong. Kira-kira lebih baik daripada Orde Lama atau malah sebaliknya? Menurut Izudin gimana? Pada masa Orde Baru ada kekurangan juga ada kelebihan. Kira-kira kalau dari segi kekurangannya apa saja sih? Terdapat beberapa kekurangan pada masa ini, dimulai dari terjadinya krisis moneter, praktik korupsi besar-besaran, tragedi Trisakti yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di pihak mahasiswa, sampai terbatasnya kebebasan pers dan berpendapat. Kalau dari kelebihannya? Untuk kelebihannya sendiri antara lain berkurangnya jumlah pengangguran, kebutuhan sandang, pangan, papan tercukupi, peningkatan stabilitas dan keamanan negara, serta jumlah masyarakat yang mampu membaca dan menulis meningkat. Oh iya, ngomong-ngomong nih, era ini berakhir penyebabnya karena apa sih, Din? Seiring berjalannya waktu,
masa Orde Baru berakhir. Penyebab utamanya antara lain telah terjadi krisis moneter, adanya praktek KKN, dan tragedi Trisakti. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Izzuddin. Next, untuk pembahasan era reformasi. Menurut Fatwa, gimana pendapat Anda tentang era tersebut? Menurut saya, era reformasi merupakan satu orde yang mampu memperbaiki beberapa kesalahan yang dilakukan pada Orde Baru. Era reformasi sendiri dimulai saat jabatan Soeharto sebagai presiden digantikan oleh B.J. Habibie. Era reformasi tersebut juga masih tetap ada hingga saat ini. Contoh perbaikannya seperti apa? Contoh perbaikannya yaitu di era B.J. Habibie yang mampu menyelamatkan krisis moneter. Bahkan ekonomi Indonesia perlahan meningkat pada era Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Selain itu, di era reformasi ini juga pers juga diberi kebebasan. Oke, terima kasih penjelasannya tentang era reformasi Fatwa. Terima kasih juga untuk semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara podcast kami. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Subscribe jika kalian benar-benar suka dengan pembahasan kami. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Saya Fadia Umar Basyaid dan mengucapkan terima kasih and see you next time.